anak-anak nanti saya beritahu, termasuk Bapak Daniel, saya beritahu ya, setelah kehidupan di dunia ini. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada satu keluarga yang menjadi calon mualaf, di mana ada suami istri dan juga anak-anak mereka ikut menjadi calon mualaf. Namun saya tidak membahas tentang mereka mualaf atau tidak, karena saya yakin bahwa ini merupakan settingan dari channel Ayah Sofia ini teman-teman ya. Saya percaya bahwa mereka ini sejak lahir itu sudah muslim. Dan channel Ayah Sofia ini selalu mengambil beberapa orang untuk berperan menjadi seorang mualaf, dan mereka mulai membahas nanti Alkitab dengan mengutip ayat dan juga membelokkan ayat-ayat yang mereka kutip. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja dulu videonya yang berikut ini. Cerita melalui Belanda, penyebaran Kristen ya. Penyebaran Kristen melalui jalur Belanda itu disebut Yesus. Tapi nama Yesus itu nggak dikenal. Di Israel sana itu nggak dikenal nama Yesus itu. Di sana Yosua dikenalnya. Kalau ke Timur Tengah dikenalnya ya Isa. Ya. Tapi itu adalah orang yang sama. Maka ketika kita mendengarkan Yesus, kita sebut alaihi salam. Salam untuk Yesus. Kita disebut Isa, ya kita sebut alaihi salam. Karena memang dalam Islam ini seluruh nabi rasul ketika disebut, kita diharuskan, sunnahkan untuk mengucapkan salam kepada dia. Disebut Sulaiman alaihi salam, disebut Daud alaihi salam, itu ya. Disebut Isa alaihi salam, disebut Yesus alaihi salam. Karena umat Islam ini mengakui semua nabi dan rasul adalah utusan Allah. Lalu setelah kita jadi Islam, ini kan kebetulan Pak Daniel masih belum muslim, tapi perlu tahu bahwa Islam itu seperti itu. Selama mulai dari Abraham atau Ibrahim, itu syahadatnya Islam itu sama sampai Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika Nabi Muhammad sudah turun, maka dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau zamannya Yesus dulu, dan aku bersaksi bahwa Yesus utusan Allah. Tapi Yesus nggak boleh disembah karena dia adalah manusia, dan Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah utusan Rasul. Ya, jadi seperti itu. Kemudian anak-anak nanti saya beritahu, termasuk Bapak Daniel, saya beritahu ya, setelah kehidupan di dunia ini ya, kita umur itu paling-paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan meninggal. Setelah kita meninggal, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua tindakan dan semua pilihannya. Nah, yang masuk Islam semuanya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu sudah Islam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan, kita sudah menontonnya, dan ada beberapa poin yang perlu saya bahas di sini. Kenapa saya bahas ini? Supaya saudara-saudara kita yang Kristen ini setelah melihat video ini, mereka tahu atau mereka bisa terbuka pikirannya bahwa banyak para ustadz yang mencoba berusaha mengutip ayat-ayat Alkitab
dan kemudian ditafsirkan dan dibelokkan juga makna dan bahkan lari dari konteks yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, di mana pertama yang dikatakan oleh Ustadz ini bahwa Yesus itu yang dikenal oleh orang Kristen saat ini itu tidak dikenal oleh orang Yahudi. Nah, sedangkan yang dikenal oleh orang Yahudi itu namanya Yosua. Dan kemudian dia mencoba menyamakan antara Isa dan Yesus. Dia berkata bahwa Isa yang dikenal di Arab sana atau di Timur Tengah sana dengan Yesus yang dikenal atau Yosua yang dikenal oleh orang Yahudi itu merupakan pribadi yang sama. Nah, teman-teman, ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Isa dan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu merupakan pribadi yang berbeda. Nah, saya kurang tahu di mana letak samanya sehingga Ustadz ini dia mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama atau pribadi yang sama. Kalau kita melihat bukti dalilnya teman-teman yang ada di dalam Alkitab itu, Yesus itu jauh berbeda dengan Isa. Nah, ceritanya, latar belakangnya itu jauh berbeda. Nah, kita lihat kalau Isa yang ada di kitab mereka itu lahirnya di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu lahirnya di kandang domba dan itu di dalam palungan. Nah, itu sudah jauh beda. Dan kemudian Isa itu tidak mati atau tidak disalib di dalam kitab mereka. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus itu mati, disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sedangkan Isa yang mereka kenal di kitab mereka, itu tidak mati, bangkit pada hari yang ketiga. Tidak. Itu artinya bahwa antara Yesus dan Isa ini merupakan pribadi yang berbeda. Nah, itu sudah jelas ya, supaya teman-teman Kristen yang mungkin sebelum mualaf itu harus dipikir-pikir bahwa ada upaya-upaya oknum-oknum ustadz ya untuk mengutip ayat Alkitab seolah-olah yang mereka sampaikan itu benar, padahal mereka itu berusaha untuk membelokkan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti halnya iblis mencobai Adam dengan menggunakan firman Tuhan dan juga menggodai atau mencobai Yesus dengan menggunakan firman Tuhan, karena orang mudah percaya kepada firman itu karena mereka anggap bahwa yang namanya firman itu selalu benar. Itulah sebabnya yang merupakan senjata para ustadz ini yaitu firman Tuhan itu yang mereka kutip itu, tapi endingnya nanti mereka belokkan atau kesimpulan dari ayat yang mereka kutip itu mereka belokkan. Nah, teman-teman, kita kembali kepada nama Yesus masih ya. Nah, nama Yesus yang dikenal oleh orang Kristen sekarang itu sebenarnya merupakan transliterasi dari aksara Yunani, yaitu Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani Yosua atau Yehosua. Pada awalnya berasal dari kata Hosea. Hosea bilangan 13 ayat 8 itu sudah menuliskan nama Hosea yang diganti oleh Musa menjadi Yosua atau Yehosua, dan itu ada di bilangan 13 ayat 16 dan juga dalam 1 Tawarikh 7 ayat 21. Nah, setelah pembuangan ke Babel, bentuk nama Ibrani Yehosua menjadi Yesua bentuk Aramaik, dan kemudian menjadi dalam bentuk Yunani Yesus. Nama itu diberikan Tuhan untuk menunjukkan misi dari tujuannya, untuk menyelamatkan. Nah, bahkan malaikat sendiri teman-teman itu sudah mengenal nama Yesus itu. Bahkan itulah yang diberitakan oleh malaikat kepada Yusuf dalam mimpinya. Mari kita lihat Matius 1 ayat 21. Di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jadi
perintah malaikat ini kepada Yusuf, apabila lahir nanti Yesus itu atau datang Yesus itu nanti, kamu harus menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh malaikat. Jadi kalau malaikat sudah memberitahukan itu kepada Yusuf, tentu saja nama itu menyebar di kalangan Israel dan juga di Yerusalem. Nama Yesus itu sudah dikenal. Bahkan orang-orang Majus menanyakan tentang anak yang baru lahir itu, supaya mereka datang untuk menyembah Yesus itu. Bayangkan. Nah, bayangkan Yesus aja setelah dia lahir, masih bayi, itu datang orang-orang Majus untuk menyembah dia. Nah, jadi kalau Ustadz mengatakan tadi bahwa Yesus itu tidak boleh disembah, itu salah betul dia dan tidak sesuai dengan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu. Karena Yesus itu banyak yang menyembah dia selama dia hidup, bahkan orang-orang sakit sujud menyembah dia, dan juga murid-muridnya menyembah dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan waktu dia masih kecil aja sudah ada orang yang menyembah dia, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia layak disembah. Karena pada hakikatnya Yesus itu adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Karena pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, dan wajar atau selayaknya Yesus itu disembah oleh umat manusia karena dia adalah Tuhan. Kalau dia mengatakan tadi bahwa tidak ada Yesus mengakui dia Tuhan karena pada saat itu dia mengakuinya utusan. Nah, Ustadz ini dia hanya mengutip ayat Yohanes 17 ayat 3 kalau tidak salah ya, di mana Yesus berkata pada saat itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi mereka selalu mengambil ayat itu menjadi senjata mereka untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, melainkan utusan. Tetapi mereka tidak melihat ayat-ayat yang lain. Mereka suka mengutip ayat-ayat yang membahas tentang kemanusiaan Yesus atau tentang Yesus sebagai hamba. Mereka suka mengutip itu dan mereka menjadikan senjata mereka untuk menyerang kekristenan. Nah, mereka tidak membaca ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak membaca ayat yang dimana Yesus pada saat itu mengakui dirinya Tuhan. Seperti yang dia katakan kepada murid-muridnya, bahwa benar katamu atau tepat katamu bahwa akulah guru dan Tuhanmu. Dan juga Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, bahkan malaikat sendiri mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, malaikat saja sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau ada ustadz, oknum-oknum ustadz membelokkan tentang ayat-ayat Alkitab itu, maka hati-hati. Bagi saudara-saudara kita yang Kristen, yang masih mungkin awam atau masih belum tahu banyak mengenai firman Tuhan, mari belajar firman Tuhan baik-baik. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang tidak dimengerti dalam Alkitab, itu lebih baik tanya pada pendeta saja. Nah, tentu saja pendeta itu dia akan memberitahukan dengan benar apa yang kamu tidak mengerti. Tetapi kalau kamu bertanya isi Alkitab kepada ustadz atau oknum-oknum ustadz, maka dia akan menjelaskan kepadamu sesuai dengan seleranya. Nah, jadi hati-hati bagi saudara-saudara yang Kristen. Mari kita terus membaca banyak-banyak firman Tuhan. Saya percaya bahwa mereka sengaja membuat konten settingan ini. Mereka mengundang orang yang seolah-olah itu mualaf, dan kemudian mereka membahas tentang Alkitab, di mana Yesus itu bukan Tuhan. Mereka selalu begitu dalam channel-channel mereka. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu sudah menjanjikan keselamatan bagi kita. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan.
terserah mau cari keselamatan di mana-mana, itu terserah Anda. Mau mengandalkan diri untuk menyelamatkan diri juga, itu tidak masalah. Bagi orang Kristen itu harga mati bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa orang Kristen butuh Juru Selamat? Karena kita tahu, kita sadar bahwa kita tidak sanggup menyelamatkan diri dari hukuman dosa itu. Karena sebaik apapun kita, tetap aja ada kecenderungan hati kita, pikiran kita itu cenderung melakukan dosa atau memikirkan hal-hal yang mengandung dosa. Dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu kita butuh Juru Selamat untuk melunaskan segala hutang dosa kita dari segala hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya kita mengerti firman yang saya sampaikan ini, bahwa Yesus itu, kenapa diberi dia nama Yesus, itu karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.